Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrullah dengan NIM I011181432. Saya dari kelas B1. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ternak unggas, tepatnya pada ternak ayam. Pertama-tama saya akan menyebutkan urutan saluran pencernaan pada ayam, mulai dari rongga mulut pada ayam. Kita lihat bahwa ayam ini tidak memiliki gigi. Kemudian kita lanjut ke bagian kerongkongan, atau bagian kerongkongan ini biasa disebut dengan esofagus. Dari esofagus kita lanjut ke ininya, ke temboloknya, atau yang akrab disapa crop. Nah, dari crop itu kita lanjut ke proventriculus. Nah, dari bagian proventriculus kita lanjut lagi ke ininya, ke gizzard, atau biasa dibilang ampela. Kemudian sini kita lihat juga ini bagian jantung pada ayam. Ini ada cairan empedunya, ada hatinya. Kemudian kita lanjut di bagian duodenumnya, atau biasa juga disebut usus 12 jarinya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian usus halus dari jejunum hingga ke ileum. Nah, ileum itu perbatasannya hingga ke ini, yang pertemuan 3 titik ini, 3 titik di dekat sekum. Kemudian ini yang 2 ini adalah sekum, lanjut ke usus besar hingga ini ke kloakanya. Perlu kita ketahui bahwa pencernaan pada ayam itu memiliki panjang kurang lebih 245 hingga 255 cm, tergantung pada umur ayam dan jenis unggas. Memiliki prinsip pencernaan yang terdiri dari tiga macam, yaitu pencernaan secara mekanik atau fisik, kemudian pencernaan secara kimiawi atau enzimatik, dan pencernaan secara mikrobiologi. Proses pencernaan pada ayam dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut melalui paruhnya, kemudian menuju ke esofagus dan temboloknya. Nah, pada mulut ayam berisi paruh dan lidah, dan memudahkan ayam untuk mengambil makanan dan memecah partikelnya dengan cara mematuknya dan dibantu dengan lidah. Kemudian sedikit dibasahi dengan air liur yang disebut sebagai saliva yang terdapat di lidah, hingga kemudian diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Nah, di esofagus ini, melalui organ ini terdapat yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot kerongkongan yang berkontraksi yang berguna untuk mendorong makanan hingga sampai ke bagian tembolok, sambil terus dilapisi dengan saliva sepanjang organ sehingga sampai ke organ selanjutnya. Dan di bagian tembolok, di sini makanan berhenti sementara sekaligus untuk dilunakkan, karena ayam tidak mempunyai gigi untuk mengecilkan partikel pakan yang dimakan, hingga selanjutnya akan siap untuk diproses di organ selanjutnya. Proses pencernaan dilanjutkan pada bagian proventriculus dengan dibantu sedikit enzim. Kemudian pada bagian ini disekresikan asam hidroklorik dan pepsin dari dinding proventriculus untuk memecah protein menjadi asam amino. Pencernaan makanan dilanjutkan di bagian ventriculusnya, atau biasa dibilang tembolok. Dan sini tadi saya coba bedah, dan banyak partikel-partikel kecil yang bergabung dengan makanan. Pada bagian ini, ventriculus, makanan dipecah menjadi partikel-partikel kecil seperti yang saya temukan tadi. Kemudian makanan yang sudah halus akan masuk ke dalam duodenum.
Duodenum itu adalah bagian ini yang saya bilang tadi, usus 12 jari. Makanan di dalam duodenum dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung enzim amilase, lipase, dan protease. Pencernaan secara kimiawi sudah terjadi di bagian duodenum. Setelah mengalami proses perubahan bentuk, warna, sifat dari makanan yang dikonsumsi tersebut, maka makanan selanjutnya akan masuk ke dalam bagian usus halus, ke bagian usus halus yang mengandung erepsin dan beberapa enzim memecah karbohidrat. Erepsin menyempurnakan pencernaan protein dan menghasilkan asam amino. Enzim memecah gula menjadi disakarida menjadi monosakarida yang kemudian dapat diasimilasi oleh tubuh ternak ayam itu sendiri. Penyerapan dilakukan melalui fili-fili usus halus. Nah, di organ usus halus ini menjadi lebih spesifik lagi dalam pencernaannya, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, serta vitamin dan mineral akan diserap oleh usus untuk disalurkan ke dalam tubuh. Dan yang perlu digarisbawahi, pencernaan ini tidak bisa menghidrolisis serat kasar, akan tetapi karbohidrat serat kasar yang nantinya akan langsung masuk ke organ pencernaan yang terakhir pada bagian kolon, cecum, dan rektum. Kemudian kita lanjut ke bagian yang dua ini, yaitu cecum yang berada di antara usus halus dan usus besar. Dalam keadaan normal, panjang dari cecum ini sekitar 6 hingga 15 cm. Nutrisi yang tidak tercerna akan mengalami dekomposisi oleh mikroba cecum, tetapi jumlah penyerapannya sangat sedikit. Di cecum, pakan mengalami pencernaan secara mikrobiologi. Hanya sedikit air yang terserap, sedikit karbohidrat, protein yang dicerna berkat bantuan beberapa bakteri. Salah satunya adalah bakteri asam laktat. Selanjutnya lagi adalah usus besar. Sisanya dari seluruh proses sebelumnya yang sampai di usus besar sekarang hanyalah air. Di organ pencernaan ayam yang satu ini bertujuan untuk menjaga kebutuhan air di dalam tubuh ternak ayam itu. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir pada ayam, yaitu kloaka. Tadi saya tidak membersihkannya dengan baik, tapi ini adalah bagian kloakanya. Di sini akhir dari sisa pakan yang tidak dapat dicerna oleh ternak ayam seperti serat, urin akan dikeluarkan melalui organ ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.